Meskipun menurut saya nggak mestilah kita udah memberikan secara rutin gitu. Ini kebetulan kita ada ini ya sudah kasih kalau mau kasih. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kawan-kawan IGL pun ya udah mau kasih aja, tinggal alamatnya di mana gitu. Dan kita tidak menjanjikan apa-apa. Kalau saran saya sih mendingan kita kembalikan ke teman-teman GM aja. Kalau teman-teman GM bukan teman-teman GM tadi kalau si Yati kan bilangnya ya terserah teman-teman 83 kan, tapi sebenarnya kita balik lagi dari teman-teman GM, perwakilan jurusan GM, mereka pengen yayasan membantu dia atau tidak, katakan gitu. Kalau si GM mengendorse untuk memang membantu dia sekarang, ya mungkin kita bisa usahain untuk dibantu. Gitu aja. Kayak seni rupa kemarin ya. Iya, jadi harus dari mereka, dari teman-temannya kan, karena kan mereka yang harus meng-cross check apakah teman ini layak atau tidak, katakan gitu. Kan kalau tadi Allah bilang mungkin sekarang kayaknya butuh, katanya ya itu kan yang disampaikan oleh Ateng katanya ke grup IGL itu, tapi ya teman-teman GM kan mestinya yang lebih tahu, lebih paham untuk mereka review apakah ini memang perlu kita bantu, katakan gitu. Menurut saya sih gitu, jadi kita instead of kita nggak ngasih sama sekali ataupun malah kita langsung ngasih gitu kan, itu kan penilaian kita kan nggak komplit, katanya. Ya ini sekarang kita balikin kepada teman-teman GM aja. Mantap Pak Dudi, siap, setuju. Ya, aku sampaikan lagi. Jadi sudah tak Yati kan tadi sudah tak omongin sama Yati teman GM. Dia juga sepertinya tidak terlalu bersemangat untuk minta. Dia cuma bilang gini, aku kan juga tidak mungkin menutup rezeki orang. Jadi kalau memang mau ngasih ya sudah. Kalau memang harus nyiapin rekomendasi proposal ya bakal tak siapin, dia bilang begitu. Tapi baru Senin dia bilang, sekarang sedang keluar kota, dia baru bisa Senin. Dia kan tadinya mau nyerahin ke orang lain, nanti gue minta si inilah untuk nyiapin. Aku bilang nggak bisa, lo jadi koordinator kok di grup. Oh ya gue ya kata dia. Jadi dia yang bakal nyiapin. Tapi tadi Alof juga bilang si itunya ngambek, siapa nama? Si Atengnya ngambek, dibilang 83. Jadi gimana? Ya sudah, lupakan. Iya kan bingung. Bendahara langsung. Gue suka mah. Bendahara cuma ngumpulin duit, nggak mau ngeluarin duit. Itu udah tua makanya gitu. Udah. Mungkin dikonfirmasi Ruth sama. Emang kalau tua nggak bisa ngambek, Ti. Lu belagu. Alah, Oke. Lu paling suka ngambek lu. Oke, potong lagi. Ada satu info lagi. Ya. Berita ini sudah aku dengar lewat sama Kiko, udah pernah ngobrol sekitar 2-3 bulan lalu. Bulan Juli. Juli ya, bulan Juli. Nah, aku dikasih nomor teleponnya. Lalu aku coba telepon dia, itu nggak nyambung. Tapi terus nggak lama kemudian ada SMS balik masuk ke tempatku. Nanya, ini dari siapa ya? Soalnya teleponnya Ateng ada di aku. Wah, kan jadi agak gue curiga nih. Akhirnya malah orang itu ngejar-ngejar gue. Lu siapa? Jadi in term of pengen memverifikasi, aku sudah coba waktu bulan Juli itu untuk dapat cerita langsung. Tadi Alof juga cerita teman-teman yang mau bantu minta alamat rumah pun nggak dapat. Mereka mau kirim beras ya, Alof ya, mau kirim beras, kirim apa gitu. Minta alamat rumah. Tapi juga nggak nongol alamat rumahnya. Jadi beras bantuan nggak terkirim juga. Ayo gimana? Itu ceritanya. Ya. Ada yang mau ngirim beras nggak bisa ngirim, ditanya kemana nggak bisa. Nomor telepon gue pernah dapet, gue coba telepon balik, nggak diangkat, malah gue dikejar-kejar sama yang di sana. Akibatnya siapa? Dia sekarang yang ngambek. Kalau gue jadi bendahara saran ya udah ganti topik aja kali ya. Ya setuju. Dah kita ngambek sekarang. Sekarang dari kita yang ngambek digituin ya. Kita ngambek sekarang. Ya paling Rudi konfirmasi ke Yati bahwa
ya dari informasi yang kita kumpulin seperti ini kesimpulannya sih sepertinya kayaknya mungkin yang bersangkutan nggak kepingin dibantu kata itu loh. Iya. Gimana ya Ti? Marah, gitu. ngambek. Karena ngambek lah kata gitu. Ya, berarti ini Oke. kayaknya apa memang nggak kepingin dibantu, jadi ya paling nggak ya koordinatornya juga tahu situasinya kan, Ruth ya, gitu. Iya, nanti aku sampein deh. Mungkin yang cerita AIGL ngambek juga Jati belum tahu. Ya. Mungkin cerita yang minta alamat untuk ngirim sembako Bantuan, juga nggak nongol alamatnya kan gitu ya. Ya. Ya, Oke, siap. Akan di follow up. Yes, Pak. Item ketiga. Lanjut, item ketiga itu tentang beasiswa. Sebelum Yudi melaporkan, agak pusing soal dengernya nanti. Satu, gue ngobrol juga sama si Batara kebetulan pas sedang ngobrol gitu ya. Kita bertukar pikiran bahwa Yudi pernah sampaikan di rapat kemarin bahwa pada dasarnya kan sebenarnya ITB tidak akan men-DO mereka yang nunggak. Pada dasarnya seperti itu, nggak tahu gimana caranya. Tapi si Batara ngingetin lagi bahwa orang-orang yang memang kesulitan uang itu kemungkinan juga nggak bisa makan. Kalau misalnya sedang kondisi kuliah normal, ya duit pas-pasan. Ya sih. Jadi apakah bantuan-bantuan kita itu dalam bentuk beasiswa atau dalam bentuk bantuan hidup, biaya hidup? Nah itu tolong dipikirkan karena memang pada dasarnya ITB kayaknya nggak mungkin ya men-DO hanya gara-gara tunggakan, walaupun sekarang udah gila-gilaan tunggakannya. Itu aja pembukaan, monggo Om Yudi menyampaikan gimana present yang serem-serem itu. Oke, dari saya mau menunjukkan data, mungkin masa belum lihat ya, waktu bulan lalu tuh saya ngirim data berdasarkan mahasiswa yang menunggak lebih dari 4 semester yang bener dong, yang datanya Tuan. tunggakannya bisa sampai di atas 100 juta gitu ya. Nah, masalahnya yang di administrasi yang dulu, rektorat yang dulu itu sangat generous gitu ya. Walaupun ya Pak, itu di rektorat yang lalu itu bahwa akhirnya memang tidak di DU, banyak yang diputihkan akhirnya gitu, yang betul-betul udah nggak mampu diputihkan. Kemarin ini dengan rektor baru tampaknya jajaran rektornya agak beda prinsip ya. Beda aliran musiknya itu. Kalau musik beda aliran, Dut. Beda aliran. Jadi kemarin juga kan mungkin teman-teman pernah dengar yang agak heboh-heboh soal SBMPTN ITB mandiri apa gitu, pernah heboh-heboh kan, itu banyak yang komplain tentang uang yang sumbangan segala macam itu. Jadi itu juga kami concern soal itu tuh. Tapi ya begitulah. Jadi belum tahu ini bagaimana. Tapi data yang kita dapat dari LK itu seperti ini. Kalau boleh saya share ya. Ini saya udah siapkan datanya. Ada Tintin. Oh iya. Sopo iku? Oh di belakangnya Yudi. Ya, ini terus. Oh, screen sharing sekarang. Screen share. Nah, saya cuma nunjukin kali ke teman-teman kekecilan ya ini. Cuma nunjukin ini aja nih. Sendiri aja di layar. Lihat yang Zoom masing-masing. Ya. Di Zoom. Yang ini nih, yang kolom Q ini, jumlah tunggakan. Agak itu. mengerikan. Ya, tadi itu ya udah benar. Jumlah tunggakan ini ya. Iya, bisa dilihat tuh ya. Itu tuh sudah sudah diangsur. Jadi, tapi yang sisanya lihat itu masih ada yang 100 jutaan gitu, masih cukup banyak. Ini yang lebih dari 4 semester. Saya akhirnya ngambil yang ini. Kita ngambil ini. Yang 2 semester gitu sih ya ini. Tapi ini yang parah-parahnya. Karena kita waktu itu gimana? Nah, kita nggak pernah nangani yang seperti ini. Kita nggak pernah punya pengalaman. Yang lalu kan kita berdasarkan kebutuhan, IP-nya berapa, kita IP selalu yang
kira-kira akan susah dapat beasiswa, orang tuanya profesinya apa, gimana situasinya, ya itu personality bagaimana itu kita berikan. Tapi kalau ini tampaknya urgent semua, jadi saya juga bingung nih kriterianya apa. Karena itu saya udah aja tetapkan kriteria sendiri akhirnya. Misalnya yang pertama kriterianya ini, yang kita bantu adalah yang angkatan 2017-2018. Kenapa? Kan misi kita kan sebetulnya pingin kita juga punya kontribusi terhadap waktu mereka mahasiswa gitu ya. Kita masih sempat. Jadi tidak yang kita bantu semester berikutnya atau lulus. Jadi yang di ITB-nya masih sebentar. Kita pengen yang masih ini supaya kita bisa juga masih ngobrol dengan mereka, kegiatan kemahasiswaannya bagaimana gitu. Karena itu saya pilih yang 2017-2018. Di dua kriteria itu sudah berkurang nih jadi 33 orang. Nah, tinggal kalau kita lihat tunggakannya Gede-gede. ada yang ratusan juta. Gila ya. Yang di atas 100 itu, nah ini ceritanya. Yang di atas 100 itu mahasiswa SBM. Oh. Karena semesterannya juga 20 juta. Tapi itu Yang juga MIT agak tadi itu heran ya. tuh. Bisa 4 semester atau lebih. Ini tunggakannya 4 semester, 5 semester, 6 semester. Ini 6 semester nunggak ini 7 sedangkan semester, ini 8 semester. berarti dia baru bayar 2 semester kan. Iya. Cuma bayar 2 semester. Jadi ini 4, 5. Jadi memang situasinya emang sulit aja. Biarpun SBM gitu ya ini. Ini SPP 20 juta. Iya, SBM bisa begitu ya. Nah, iya. Itu SBM banyak loh, Yud. SBM gitu. Banyak. Saya ngitung di daftar ini ada 12. Gila ya. 100 lebih semua. Iya. Juga nggak tahu. Jadi itu justru salah satu yang mau ditanyakan. Yang SBM ini gimana ya? Saya nggak tahu. Nah itu yang tadi terbengkalai tadi, Nang, yang aku cerita itu. Perubahan Masuk kan roadmap kembali. mereka tahu ya sekolah itu mahal ya. Iya. Kan semesterannya beda dengan jurusan yang lain kan? Beda. 20 juta ya? 20 juta itu normalnya. Jadi kalau SBM ada yang sebentar. Di atas Ini itu. SBM dapat 8 juta. Ini luar biasa ini. Ini mungkin yang beasiswa apa awalnya ini. Yang nomor 20. Iya. Iya, itu rendah itu. Itu Artinya ya. 8 juta. 8 juta. Artinya kan gini, uang kuliah SBM kan semua orang sudah tahu lebih mahal dibanding yang jurusan reguler. Iya. Jadi yang milih SBM kan mestinya adalah orang-orang yang lebih siap lah gitu ya finansialnya. Setaunya tahulah itunya situasinya bagaimana ya. Oh iya. Ya kalau aku bilang sih, mereka awalnya dapat beasiswa, kemudian karena beasiswa dicabut jadi mereka tunggakan. Ada gitu nggak? Kemungkinan enggak. Ini yang 8 juta, kemungkinan itu adalah yang di awal sudah masuk gitu yang 20 juta, tapi ada financial circumstances gitu yang berubah total dan berhasil ini ke ITB. Jadi diturunkan. Dapat keringanan. Ini ada dua yang 8 juta. Ya. SBM. Ya. Berarti itu yang alasan istimewa itu bisa dapat 8 juta. Yang SBM ada yang bidik misi loh, yang 0. Jadi itu ada yang 5 juta. Oh iya, ada yang 5 juta, iya. Nah, itu juga berarti itu yang memang sudah keringanan lah ya. Kalau di tempat lain yang bisa 0 malah itu. Kalau akibat COVID harusnya kan baru 1 semester lah ya, atau 2 semester lah. Tapi kalau 4 semester, artinya sebelum COVID pun mereka sudah nggak bermasalah, betul. Sudah bermasalah dari awal ini. Ya. Kalau gue bilang sih kita nggak usah prioritas di SBM kali ya, gimana? Lebih salah milih jurusan. Iya. Ya nggak, maksudnya kalau ngelihat ininya kan lebih, ya nggak tahu ya. Kalau gue sih mendingan bukan yang SBM yang kita lihat.
Karena dulu waktu kita sekolah belum ada gitu ya, Ren. Saya tunjukkan Karena ini judulnya bukan usulan. teknik. Karena kan yang daftar Wah, udah tahu itu Reni. sekolah mahal. Sekolah mahal mereka Iya, pilih. makanya. Udah resiko. Udah tahu itu mahal. Iya. Nanti di sipil aja. Nggak tahu gimana ya Yudi. Kalau Yudi gimana? 2 miliar. Saya juga bingung tuh Apanya? kalau yang SBM. Kalau sementara tunggakan, kita dipikir kasihan ya kasihan juga, tapi ya bagaimana lagi ya? Kita bisa konsentrasi ke yang lain juga bisa sebetulnya. Kalau atau SBM yang kan special mending price. bukan yang SBM kan? Enggak, SBM yang special price. Mungkin dia udah dapet diskon, enggak? Kemungkinan itu. Udah beasiswa, dia beasiswa. Jadi itu kasihan juga. Tapi yang gede-gede ya mungkin prioritas berikutnya gitu. Iya, setuju yang 88 dan 5 juta itu aja SPM-nya. SPM yang itu ya kita masukkan. Ibu Bendahara udah baik tuh. Iya, baik banget. Nggak mau dicari tahu dulu tapi ya 88 itu kenapa atau gimana? Jangan-jangan. Itu bisa kita lewat karena itu mekanismenya yang saya usulkan. Karena data yang kita punya itu nggak banyak, itu hanya yang tadi aja datanya. Padahal kita biasanya data latar belakang segala macam dan kita minta mereka nulis juga. Karena itu kalau usul saya mekanismenya, ini. Oh, kok jadi ini? Sorry. Mekanismenya begini. Kita minta kan itu udah cuma 33 orang yang sudah dapat beasiswa bisa kita keluarkan juga. Jadi ada 28, ada 5 orang yang sudah dapat beasiswa, belum saya keluarkan dari situ. Jadi 28, dari 28 ini kita isi data lebih lanjut aja. Jadi jangan wawancara dulu. Yang wawancara nanti aja kalau sudah di akhir kita wawancara. Jadi bisa datanya dari mana? Datanya dari? Enggak, mereka isi data. Dari mereka, jadi undang mereka untuk mengisi data lebih lanjut. Oke. Ya, setuju. Kan kalau lewat Google Form mereka mungkin nggak terlalu berat ya. Kalau wawancara seakan-akan mereka juga berharap. Jadi itu dari itu. Jadi kita bisa tanyakan itu yang saya tadi kan dulu sih kriteria kita begini. Kebutuhan, IP, profesi orang tua. Dari dulu kita selalu memprioritaskan yang orang tuanya guru gitu ya. Ini personality dari wawancara, visi sejalan G83 dari tulisannya gitu ini. Kita bisa tanyakan yang ini sekarang. Ini kita nggak punya. Kita hanya punya IP aja. Kebutuhan ya dari tunggakannya itu kita tahu memang butuh gitu. Tapi kita bisa tanyakan 3 hal ini dan beberapa hal yang lain gitu. Jadi karena itu kriterianya jadi yang seperti gini, ini sih masih tetap gitu. Bisa kita cari tahu dari data itu. Ya. Jadi kayak mereka yang propose aja Yud, jadi suruh isi form kan, masalah kayak gitu kan. Iya, betul. Mereka yang propose gitu. Isi form kita seleksi langsung di situ. Ya. Dan baru undang wawancara ya seininya aja, beberapa yang mau kita beri kita ya. Untuk verifikasi aja wawancaranya. Iya. Setuju. Itu aja kita jalankan ya kalau gitu bisa. Ya, jadi kalau bisa cepat setuju jalan. tadi pertanyaannya Pak Yudi itu harus dijawab satu ya. Pak Ketua sama Bu Bendahara nih, sama teman-teman nih. Berapa yang mau disediakan dari G83 untuk program rescue? Inilah program rescue lah ini. Artinya ini bisa nggak menerus gitu. Mungkin sekali ini coba dulu gitu loh. Nah itu berapa dananya gitu ya Pak Yudi? Iya, ini bisa sambil jalan. Jadi tadi kita memutuskan yang SBM kita yang sementara yang tampaknya dari sana sendiri sudah yang khusus, rate khusus tadi. Yud, aku kalau mekanisme bicara penentuan SBM Yud ya. Ya. Kalau bicara SBM ini Yud ya. Ini sedikit aja. Artinya dalam pengalaman saya biasanya sekolah bisnis itu
kalau kerjasama institusinya dengan perusahaan-perusahaan bagus, jarang yang kasus begini. Yud. Makanya buat saya juga surprise. Jadi ya artinya ya memang institusi SBM ini juga nggak proaktif kalau menurut saya itu. Iya. Sehingga ini semua terjadi gitu. Jadi di bidang relationship institusi ini kurang bagus gitu. Karena kan bisnis itu lebih apa ya? Ya kalau setahu saya ya dimanapun saya itu ya ketemu sama PPM, sama Prastia Mulya gitu loh Yud. Betul. Gitu. Setuju itu. Jadi kelihatannya mereka punya banyak relasi, tapi untuk ke kemahasiswaan ini mereka nggak banyak full dana ke situ. Relasi apa yang dia punya kalau begini? Biasanya kan sekolah itu salah satu ini. Nah, Iya, ya kan itu. masing-masing perusahaan kan memang punya budget untuk CSR gitu ya. Itu kan yang bisa diambil sama SBM sebenarnya. Iya, Nah, SBM SBM biasanya menawarkan. sekolah bisnis itu banyak, selalu dapat gitu. Iya. Nah, I don't know. Tapi rasa-rasanya begitu ya, kalaupun mau dikritisize kenapa ini terjadi, ya mungkin SBM institusinya ya kurang bagus ya membina relationnya ke company-company gitu. Buktinya aja Nana nggak pernah diundang SBM jadi pembicara, benar nggak Nana? Iya, nggak pernah Nah, diundang. itu aja udah. Kalau universitas lain dia sering diundang nih, Pak Nanang nih. Gimana coba kita? Diminta CSR pernah nggak, Nan? Ya? Diminta CSR sama SBM. Iya. Yang CSR terbesar SBM apa ya? Itu Freeport, gedungnya kan Freeport itu. Iya, kan semua perusahaan itu punya budget CSR. Jadi SBM tinggal menawarkan, bisa lewat gue nih, bisa lewat gue. Jadi bukan minta, ngasih tahu ke mereka, lewat gue bisa, lewat gue bisa, lewat gue bisa. Jadi memang benar kata Masa, nggak susah itu. Ya, kalau biasanya sekolah bisnis sih nggak susah ya, setahu saya. Nggak susah, karena perusahaan juga pengen menyalurkan kan. Betul sekali. Gampang harusnya. Tambah peran alumninya juga kan. Iya. Yudi juga bingung. Pasti Yudi juga bingung, orang Yudi bukan di SBM katanya. Setahu gua cuma SBM itu memang memang independen dari segi keuangan. Makanya aturan-aturan ITB itu nggak terlalu mengena ke SBM karena mereka punya independen dari segi ini finansial. Sekolah dalam sekolah. Sekolah dalam sekolah. Sekolah gelap. Kayak negara dalam negara gitu. Ini sekolah yang nggak sempat masuk roadmap dia begini nih. Nggak usah prioritas deh SBM. Iya, cenderung SBM di drop aja lah ya. Kan pertama mereka tahu ini mahal. Kita bantuin. Kedua, dosen-dosen SBM harusnya bisa gampang tuh nyari dana CSR. Terus tapi setahu aku ya, nggak ada tahun keberapa ya, SBM itu ngambil mahasiswa dari daerah-daerah. Nah, menurut aku itu kesian kalau nggak dibantu. Aku sih ke arah sananya. Tapi aku rasa dia bukan yang kena 20 jutaan. Dia mungkin kena spesialnya. Mungkin kita bantunya biaya hidup ya, bukan biaya kuliah kali. Gitu. Kasian soalnya. Nah, cuma kita nggak tahu yang mana itu. Ya, mereka juga ada bidik misinya. Yang bidik misi yang kasihan sekali gitu ya, dari daerah bidik misi belum pernah pegang komputer masuk SBM gitu ya, dengan pergaulan seperti itu. Ya, gimana syoknya? Tanggung jawab lah SBM-nya. Gitu. Kalau gitu gini aja Ruth, yang tadi pertanyaan Pak Yudi jangan sembari jalan. Jadi satu dari kita itu mau nyediain berapa untuk ini anggaplah rescue program gitu. Jadi nanti kalau udah ada dana dibagi sekian untuk SBM, apakah bentuknya biaya hidup itu sih one thing gitu ya. Nah, untuk jurusan yang lain berapa? Saya kira gitu kali Yud, biar ada keputusan gitu loh Yud. Iya. Udah bener ini yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kalau anggaran totalnya itu kan kita sudah bahas kemarin tuh ada di MOM. Itu kita pakai presiden yang sebelumnya
di sekitar 150 jutaan. Iya. Oke. 150 jutaan. Jadi plafonnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan tadi, apakah ini akan dibelah lagi berapa buat SBM, berapa buat yang lainnya gitu. Enggak, ini di luar beasiswa rutin nih, Kak Rut. Yang rutin. Ini masih yang rutin. Ini yang rutin. Oh, ini yang tahunan. rutin. Ini yang rutin. Barudak. Jadi khusus tahun ini karena kita antisipasi yang COVID itu dari waktu itu sih pemikiran bahwa rasanya gua kan jadi wali mahasiswa. Udah kelihatan ini wali terus minta tanda tangan, datang mahasiswa datang minta persetujuan wali untuk mengajukan penangguhan pembayaran SPP. Iya, benar itu. Udah mulai curiga nih. Terus tanya-tanya ke yang lain yang jadi wali juga, ada nggak yang segitu segini? Kayaknya cukup banyak. Jadi memang situasinya begitu. Penangguhan SPP itu cukup banyak, naik angkanya. Jadi karena itu waktu itu saya pernah ngusul gimana kalau tahun ini kita bantu ITB dan bantu mahasiswa dari urusan penangguhan penangguhan ini SPP ini. Oke, memang dulu biasanya rutinnya berapa Yun untuk ini? Maksimum 8 juta. Enggak total. Itu total ya sekitar segitu, sekitar 120 sampai 150 gitu. Itu artinya G83 udah rutin tiap tahun segitu gitu. Iya. Berarti untuk COVID ini kan berarti kan itu rutin plus yang tadi kali ya, rescue itu. Nanti maksudnya yang jadi kan yang udah rutin X, ini ada delta X-nya. Ini kan bisa nggak menerus gitu loh, kawan-kawan. Nah, itu belum kita. Nah, delta X-nya berapa? Udah gitu aja Pak Ketua. Ya udah berapa? 50. Tuh usulan Pak Ketua. Gimana? Bendahara dulu deh. Setuju. Nah, setuju. Yang lain? 50 setuju lah. 200 jadinya total. Ya, 200. Ya, setuju. Oke. Rescue 50. Oke. Ya, oke. Sama pertanyaan kedua kalau begini ya dari sini, apakah kita ini kan rencananya tadinya untuk membayar ke ITB, jadi membayar sebagian dari tagihan itu. Apakah tambahan ini mau masuk ke situ juga ataukah untuk biaya hidup? Tergantung isi form kan mereka isi form. Kalau mereka butuh kita biaya analisa hidup. aja. Ya. Tunggu, ini kan COVID ya, biaya hidup kan hampir 0 ya. Pada pulang kampung semua. Ya, kalau aku usulnya begini, dari yayasan udah nih ya 50 nih ya, gitu ya. Oke. Jadi kan yang rutin katakan 150, lalu yang delta X tadi 50. Nah, maksud gue gini Ruth, kalau lu mau nih buat teman-teman masukin ke grup karena ini real bos, yang ini real, orang lagi susah gitu, ya kan? Jadi masukin ke grup besar Pak Ketua. Ini kita dalam rangka ini selama ini menyalurkan segini, sekarang ini ada program khusus karena data-data tadilah sedikit ya dimasukin gitu ya. Ini udah banyak anak-anak kita lah kan, ya karena tadi Elan juga udah punya cucu kan. Udah tua loh ya, udah pada tua Kalau gue sih masih muda loh, lihat aja rambut tua gitu. Iya bos, masukin. Nah kalau teman-teman mau nyumbang itu disekalianin gitu loh, bos. Gimana? Setuju penggalangan dana ya. Ya penggalangan dana. Ya. Kan mungkin ada yang terbeban gitu ya. Iya. Ini kan salah satu saluran juga daripada, ya kan? Ya. Kalau ini real gitu. Ya. Bagaimana Pak Rudi? Prinsipnya aku setuju. Cuma gini. Ya. Apakah timingnya sekarang atau kita tunda sampai kuliah mulai normal? My point gini. Tadi ada fakta bahwa rasanya sih nggak mungkin DO gitu gara-gara tunggakan. Tapi memang mereka pasti stres karena punya juga, tunggakan. Ruth. Kalau lu tanya gua sekarang, Ruth, udah susah, terutama yang biaya hidup itu loh, Ruth. Iya, itu poinnya. Biaya hidup. Lu nggak bisa postpone urusan hidup ini gitu loh, bos. Biaya hidup itu karena sekarang kuliahnya di rumah masing-masing, mungkin memang sedang tidak dibutuhkan sekarang. Tapi nanti pada saat kuliah normal, mereka rame-rame ke Bandung lagi, disitulah kita butuh. Mereka butuh biaya hidup. Maksud gue gitu, bos. Sekarang kan perlu pulsa juga buat kuliah. Iya, pulsa memang.
waktu Enggak, kemarin. Tapi kan ini. pulsa ITB udah punya ini kalau pulsa. Kalau itu kan gini, Ruth. Kalau itu kan masalah eksekusi, Ruth ya. Nanti maksudnya teman-teman yang mengeksekusi ini nanti teman-teman decide aja when-nya. Tapi penggalangan dananya dimulai aja sekarang, gitu loh, Ruth. Ya. Diberitahukan baru nanti Yes. kita genjot lagi pada saat menjelang kuliah normal gitu Up ya. to you guys, gitu loh. Ya. Tapi penggalangan dananya do it now, gitu loh. Tapi ya beberapa mahasiswa tuh kasihan juga loh kalau kita ngelihat misalnya dari jurusan gue aja ya TK gitu. Itu pas mereka online, aduh rumah mereka tuh yang rumah tanahnya masih tanah, masih realitinya tuh memang aduh biaya hidup Iya. mereka perlu. Jadi kalau emang bisa kasih biaya hidup sekarang nggak apa-apa juga menurut gue. Bedakan biaya hidup dengan meningkatkan taraf hidup. Aku kayaknya, aku berempati lah sama anak-anak itu ya. Kemarin kita ngobrol soal pulsa, yang sekarang dibutuhkan kan pulsa ya. Tapi gimana Yud? Bogang bilang dari ITB ada, apa gimana sih kalau pulsa Bogang itu? selalu begitu, dia nggak perlu. Nggak ada. Ada. Aku udah cek nggak ada. Aku cek nggak ada. Makanya mumpung Bogang nggak ada nih, Yudi. Lu tuh Katanya Bogangnya ada, mojok. Teorinya sih ada bantuan dari menteri untuk pulsa itu. Gua aja terima dari lewat Telkomsel. Oh, ada. Oke. Ada, cuma nggak tahu masuknya implementasinya seperti apa ya, karena itu kan Belum. mahasiswa diminta daftar nomornya, gitu ya. Daftar nomornya, nomor itu yang dikirim ke Jakarta. Gitu. Nah, Udahlah, implementasinya nggak tahu seperti apa. Kalau dari yayasan 50, mana tahu lagi nanti terkumpul 50 atau 100 juta kan lumayan. Setuju. Tapi gue perlu bikin narasi yang menunjukkan bahwa memang mereka butuh biaya. Aku baru ingat nih, gue kemarin baru beli printer nih buat anak gue. Karena butuh ngeprint. Jadi mereka masih ada tugas-tugas yang di-print. Jadi kalau gue beli printer. Gini deh, ya, prinsipnya aku setuju. Tapi dibantu narasinya untuk menjustify bahwa sekarang kita mulai buka dompet dan mulai bisa kita salurkan. Ya, tapi memang bayangan gue nanti begitu mulai kuliah normal itu dengan gampang menjustify-nya itu. Oke, bisa saya bantu dari ini. Kan lagi pula proses kita kan masih mau cari data dulu. Cari data itu kan 2 minggu kita periksa, review online gitu kan. Jadi masih ada waktu sekitar 2-3 minggu gitu. Alright. Okay. Masih bisa. Tapi kalau bisa narasinya segera Yud. Kalau maksudnya dibantu Rudinya Pak Yudi bikin narasinya nggak usah terlalu panjang tapi memang itu keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan fakta itu yang tadi data itu sebetulnya. Fakta. Gitu karena ini real ya. Kiko juga kan langsung ketemu sama mereka kan udah tahu kira-kira gimana sih narasinya biar bisa menggerakkan teman-teman, menggerakkan nurani teman-teman. Oke. Oh, itu minggu inilah. Tempat tidur tuh. Oke sebel. Kenapa jadi gua tugasnya? Kalau lampu kan gua pengawas. 40 watt itu tinggal 5 watt itu oke. Udah jam tidur jam segini, cemana? Baru jam 10. Kalau yang kalau biasanya kalau jurusan tuh nggak berkomunikasi dengan alumni ya? Tergantung jurusannya ya? Kalau kayak kemarin tuh jurusan ya. Iya makanya gue bilang sih tergantung jurusannya. Kayak kemarin arsitek itu dengan alumni minta laptop, banyak dapat laptop dikirimin ke anak-anak yang nggak punya tuh. Tapi ya harus jurusannya emang yang aktif minta ke alumni. Kayak TK tuh ini di cover. Kalau TK apa? Kan TK ini di cover ininya apa pulsa? Semua mahasiswa yang membutuhkan di daftar terus di cover. Jurusannya juga harus aktif gitu sebenarnya ke alumni ya. Iya. Ya itu sama kayak SBM ITB tadi, Ren. Iya sih, benar ya sama ya. Iya, harusnya memang proaktif gitu. Iya, kayak di sipil juga ASI makanya punya data, tunggakan 2 miliar.
maksudnya gini loh Pak Yudi, kan ada di dalam Pak Yudi. Kemarin juga saya itu salah satu saran teman-teman sama Pak Dekan begitu gitu loh. Jadi maksudnya dihimbau lah kawan-kawan mahasiswa itu lewat himpunannya atau paguyubannya itu untuk kontak ke alumni-alumni mereka gitu loh Bos. Iya, betul itu. Tapi mungkin Ren selama ini itu mereka itu hanya taunya ke IITB kali Ren. Sampai di IITB hilang itu semua permohonan. Udah tahu kan IA kan. Kalau ngeband cepat. Kita kan udah tahu. Gerakan politik aja kan. Ada Nggak yang tahu dendam soalnya kayaknya kita nih. bukan pengurus Unek-unek IA. keluar. Permintaan beasiswa yang paling cepat itu biasanya kalau yang paling darurat itu IOM, bukan IA. Apa tuh? Orang tua mahasiswa. Murid. Oh, Itu orang yang tua paling mahasiswa. paling sigap sih biasanya itu. IOM. Om, Iya. Iom. Siapa sih ketua Iom sekarang, Yud? Nah, nggak tahu ya, nggak ngikuti ya. Iya, tapi ini cerita aja sedikit Yud ya. Itu betul kok Yud. Jadi maksudnya kan ke alumni itu ya. Anak saya kan sekolah di Sydney waktu itu, Sydney University. Itu dia terima gitu loh, kayak begitu dari mahasiswa jurusannya itu minta bantuan gitu loh, Ren. Jadi ada sikap proaktifnya gitu loh, Yud. Iya. Itu loh. Iya, sangat Jadi, tergantung dari gimana? prodi masing-masing gitu sih. Iya, memang. Nah, maksudnya Pak Yudi bisa menghimbau kawan-kawan gitu, kawan-kawan di ITB, dosen, untuk menginspire para mahasiswa itu, gitu. Ngomong-ngomong Yud, ada nggak Yud WA group misalnya semua dosen tapi 83 aja? Mungkin bisa share di situ. Enggak ya. Kan dosen 83 Belum banyak pernah. kan? Banyak Oh, sih. belum ada ya? Belum, Iya, belum. dosen 83 kan ada. Uh-huh. Jadi bisa saling ini apa? Setiap jurusan kalau nggak salah ada deh. TK aja ada 2 dosen. Enggak semua jurusan sih ada, cuma ya cukup banyak kan. Oh, Ya, oke. kalau ini kan kalau wawancara kan biasa kita minta bantuan tuh teman-teman 83. Iya benar. Nah, iya. Ya, Nah, itu selama dipakai buat bikin narasi lah nanti buat kita ngedor teman-teman ya. Oke. Oke, kita Pak bungkus Yudi, actionnya udah pasti demikian. 50 juta. Terima kasih. Jadi kita lanjut jalan. Oke. Thank you. Agenda nomor 4 gue ingat itu beasiswa buat putra-putri kita. Itu tiap tahun biasanya kita jalankan setelah untuk barudak. Nah, ini barudak kan masih butuh proses. Nah, yang untuk putra-putri gimana? Mau kita launching atau gimana sekarang? Memang ada kebutuhannya. Kita serahkan ke Flor, ada ya? Ada. Tiap tahun siapa yang ngurus? Kemarin dari Pak Rizal minta bantuan juga, kemarin sudah ada masuk datanya. Dari siapa? Pak Rizal Kasdi menanyakan minta bantuan untuk ada anak dari alumni yang terbutuhkan dana beasiswa. Maksudnya jurusan ini ya, tambang? Tambang. Oh, oke. Dulu sih awalnya yang untuk anak-anak teman-teman 83 itu yang Lili ya, yang pakai DKUK kalau nggak salah. Iya. Jadi pakai dana donasi teman-teman sendiri dari kita untuk kita DKUK. Tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Kemarin kita rapat itu tadinya mau meneruskan pola itu, ada DKUK, ada dana yayasan. Tapi sampai last minute karena informasi berapa porsi DKUK dan porsi ini nggak pernah dapat angka yang solid, plus waktu rapat pembina masa teriak-teriak bahwa 20% dari anggaran, up to 20% dari anggaran itu dipakai untuk sesama kita. Sehingga kemarin kita pengurus memutuskan bahwa ya sudah deh, dana DKUK kita nggak dapat angkanya berapa porsennya, lalu sudah ada perintah rapat pembina bahwa up to 20% itu memang untuk kita. Jadi sekarang kita pengurus ini ngelihatnya bahwa dari anggaran yang ada, we can spend up to 20% untuk kebutuhan internal keluarga 83.
Sehingga kalau misalnya ini kita jalankan, akan ngambil dari porsi itu gitu. Oke, mekanismenya sama seperti dulu, misalnya dipromot oleh masing-masing jurusan dan seterusnya. Mekanisme Kayaknya gitulah. pengajuannya. Masih bisa kita pakai cara yang sama kalau itu sih. Dan mungkin kalau yang cukup, aku sih salut sama istrinya Onye ya. Dia terus terang dia mengucapkan terima kasih, tapi dia bilang mendingan disalurkan ke yang lain. Jadi yang merasa memerlukan tuh dia bisa share ke yang lain. Di sini memang peran koordinator jurusan yang penting. Dia harus mengidentifikasi kan teman-teman yang butuh dan segala macam. Karena kita nggak, ya makanya kita punya koordinator jurusan, memang tugas dia untuk melihat. By the way, Hen, setiap tahun biasanya berapa orang ya selama ini? Tergantung dari masing-masing jurusan, Pak. Satu jurusan ya, itu. Kira-kira totalnya berapa? Sebentar, saya buka data ya, Pak ya. Biasanya satu jurusan itu ada yang 5, ada yang 3 ngasih data yang butuh. Iya, pertanyaannya adalah selama ini kita berapa ngasihnya totalnya? Berapa tahun orang? 2018 Kira-kira, itu per tahun. 16 orang. 19? 2019 kita belum. Beasiswa 2019 kita nggak ada kegiatan beasiswa. Jadi tahun 2018 itu total kita ngasih dananya sekitar 32 juta untuk 16 orang karena satu orang itu 2 juta. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya, bentar Pak, 2017. Oke, sebentar lihat dulu. Kurang lebih sama Pak. Belasan gitu ya, 16-an ya, 15-16. Ya. Oke. Begitu. Jadi kalau misalnya di ini kita putuskan aja, kita gulirkan sekarang ya, nggak usah nunggu baru udah beres ya. Iya lah. 2017 46 juta Pak, sekitar 23 orang. 23 orang. Iya. Very well. Jadi rata-rata satu orang 2 jutaan ya? 2 juta untuk satu anak. Itu angka yang dulu, kalau kita mau rubah angkanya, bisa sekarang kita putusin bareng-bareng. 2 juta one time ya, Hen ya? Iya, jadi kalau misalnya anaknya ada 3 orang, berarti dia dapatnya 6 juta. Bukan ya, kalau diajuin 3 orang. Pokoknya per anak 2 juta gitu kan. 2 juta, waktu itu. Iya. Approval kita. Iya. Dan cuma setahun sekali kita bikinnya tahun gitu sekali. ya. Iya, setahun sekali. Tergantung yang koordinatornya ngajuin lagi atau enggak untuk orang yang sama. Ya, nanti kita buka lagi kesempatan, mereka ngajuin, kita ini lagi gitu ya. Iya. Ya, jadi gitu, kita gulirkan. Nah, angkanya tetap 2 juta atau mau kita naikin atau gimana? Naikin deh, kondisi begini. Inflasi. Yang lain? Inflasi. 2,5, 3 juta? 3. Toh nggak banyak lagi paling anaknya. Udah pada gede-gede kan? Iya, tapi anak-anak yang anak-anak keponakan iya bercanda. Jadi kondisi memang sulit, tapi memang anak-anak kita yang kuliah mungkin memang sudah berkurang jumlahnya. Betul. 3 juta. Oke. 3 juta, oke. Oke, 3 juta. Besok aku launching sambil kita ingetin para koordinator untuk itu. Oke, itu. Agenda nomor 5 tadi kita sudah bahas ya, ruang guru kita tidak sebagai 83 tidak ikut donasi ya. Ya. Setuju. Kita nggak ikut donasi. Ini bukan bendahara kok ikut setuju nggak ikut donasi. Bendahara juga dulu ya. Temennya Reni. Sekarang mengawas bendahara sekarang. Iya, tahu yang paling bilang enggak bendahara dan mantan bendahara. Gue sama Reni paling pelit bendaharanya. Sama, Anti juga. Enak. Iya dong. Emang bukan uangnya kok ya. Iya. Bendahara aku juga gitu, Yafmi. Tugasku kan ngumpulin duit, bukan ngeluarin duit. Oke deh. Jadi itu, oke, fine.
Jadi kira-kira dengan itu semua anggaran kita berarti yang kepake tahun ini maksimum cuma 200 plus acara STEAM yang cuma 40 juta ya, 40 juta ya, siapa namanya? Love apa Reni yang si Nama Jul? iya, Zul. Coding. 30 something. Ya. 33. 30 juta. Oke. Ya itulah nasib fundraising ketua belum lagi bisa, jadi spending ketua kena COVID ya begini. kurang pengeluaran nggak ya. bisa ada kegiatan. Nggak ada proyek yang Kurang bisa pengeluaran, dijalankan. kurang pemasukan kan kemarin udah bikin turnamen Tapi nggak golf. ada pemasukan juga. Kurang penyerapan. Iya. Penyerapan anggaran. Penyerapan anggarannya rendah sekali. Nanti kalau penyerapannya tinggi panik. Iya, karena pemasukannya nggak ada. Turnamen golfnya ditunda. Kalau boleh nambah ya, Rud ya. Aku Siap. cuman itu aja. Masalah itu ada juga kan Pak Yudi di situ ya. Sebenarnya waktu itu kan dulu ya idenya kan STEAM itu kita mau apain ke depannya. Gitu. Itu kan nggak bisa hanging aja kayak gitu. Kan waktu itu mau diserahin ke apa? Waktu itu ada ide serahin ke Kementerian Pendidikan, lalu itu menjadi kayak additional vitamin buat mereka gitu ya. Jadi satu program itu sehingga menyebar ke seluruh Indonesia. Atau kawin dengan yayasan pendidikan di mana sistemnya sudah rapi, diserahin bareng-bareng, atau tim yang ada ikut itu, kemudian itu bisa memberikan dampak yang lebih besar. Itu gimana ceritanya? Itu sudah kita anggarkan program untuk finalisasi program tadi dengan apa istilahnya Ren? Trial one time trial ke satu sekolah itu 400 juta kalau nggak salah waktu itu. Cuma ya program itu nggak jalan gara-gara COVID. Jadi untuk membungkus paketnya ini nih yang belum bisa jalan. Ya, untuk memfinalisasi paket. Ya. Kita pengen maksudnya masih di dalam frame itu, masih begitu frame-nya. Masih ya. Sangat masih. Oke. Masih. 400 juta kalau nggak salah kita siapin waktu itu ya, kita sepakat untuk membungkusnya ini terakhir. Yap. Finalisasi. Bungkus dan jadiin modul ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi modul pokoknya semuanya kita wrap up, terus kita uji cobakan ke satu sekolah gitu ya. Dulu, baru pilot project. Iya. Very good. Udah itu lagi. Ada usul lain nggak? Kegiatan kita apa nih? Reni kemarin sempat ngomong apa Kiko ya? Kita bikin bowling. seminar, Iya, kita pertandingan bowling lewat Zoom mau nggak? Apa? Bowling lewat Zoom gimana caranya tuh? Tawa lagi. Kayak main game aja Gue kali juga ya. yang menang itu tetap. Sama Elan mana tuh? Sama Elan ya bener. Ini Elan belum ada suaranya nih. Alaf juga tadi udah Elan baru ngomongin cucu. Orang emang selama COVID kayak gini kegiatan apa yang mereka bisa buat ya, yang dalam bentuk kecil gitu ya. Kalau kita kan golfer sekali-sekali keluar gitu ya. Gitu. Kalau kegiatan grup gitu hampir nggak ada ya. Grup. Ada. Apa ya? Yang aman gitu. Sulit ya. Apalagi itu indoor. Ya. Enggak. Bowling. Bowling itu mah musik tutup 7 terus. ruang itu. Musik 7 ruang. Iya, musik 7 ruang tadinya mau dibikin. Rudy udah ke sana. Iya, salah komunikasi kok. Jadi si Jeronimo nggak follow up karena dia pikir yang disiapin IA itulah yang kita. Iya. Makanya dia nggak ngasih tahu kita lagi. Cep. Kita kan lama-lama kalau main band sama YouTube kan lama-lama kita merasa diri kita udah kayak Mick Jagger, bos. Nggak nginjek bumi gitu. Kita mau bikin sharing session nggak? Apa kayak gitu? Apa ya? Yang terakhir kemarin kan itu sharing session COVID. si AA ya. COVID. Tapi karena COVID-nya nggak tahu kapan berhenti, kita juga udah nggak usah sharing-sharing lagi aja. Udah bosen. Iya, jangan sharing COVID dong. Masa COVID lagi. Bisnis. Apa ya bisnis? Bisnis boleh, bisnis pas ini menghadapi masa pensiun, nah itu boleh.
Nah, boleh Udah pensiun udah lewat loh. Nah, itu. Itu Udah lewat pengalaman yang pensiun. gua alamin. Kan Nah, kita tuh juga ada nggak ide. namanya bisa kerja. Yang kerja kan mau pensiun tuh umur kita sekarang nih. Ya, Tapi ya. Ya, kita boleh lihat juga siapa itu. yang sukses berbisnis setelah pensiun gitu, yang tadinya karyawan, kemudian dia bisa menjalankan bisnis. Nah, kira-kira bentuk-bentuk apa? Kalau perlu ya ada pendampingan, siapa yang punya cara-cara untuk memberikan arahan atau bantuan supaya bisnisnya jalan setelah Lu lah, pensiun. lu kan udah nyebur ke situ. Gua belum sukses, gua masih berjuang. Atau gini, memang webinarnya itu isinya adalah promo dari teman-teman yang bisnis. Siapa tahu di antara kita ada yang perlu gitu kan, oh lu punya ini, punya itu gitu. Boleh. Ya, artinya itu topik itu agak Jalan. sedikit lumayan in lah, karena masa kita sekarang ini satu persatu udah mulai pada pensiun kan gitu, yang bekerja. Kita itu sebenarnya kalau dari sisi umur ya, itu sebenarnya orang kerja itu sampai umur berapa sih? Yang idealnya gitu, 60. 65. 65 ya. Itu maunya Usia itu atau matangnya ideal. 60 minimum ya, 60 minimum. Oh gitu. Kalau gitu gua masih bisa 10 tahun lagi dong kalau 60. Lu bisa 20 tahun lagi lu. Gantiin apa si Luhut Panjaitan aja sampai umur segitu masih terus. Wah. Kalau si Opung itu kan dia kalau nggak kerja mati, Bos. Kalau kita kan enggak. Gitu aja Ya. kali ya. Apa Nang? Ya boleh juga sharing-sharing gitu juga untuk ya Nah, supaya sekarang teman-teman kita yang sudah berwirausaha dan udah jalan setelah pensiun siapa di data aja. Ya kalau Iya, yang siapa ya? berwirausaha ya mungkin banyak kali lah. Kalau gua kan juga itu kan udah pernah cerita ke beberapa teman gitu. Jadi mimpi gua yang lama itu setelah gua lepas dari Pertamina itu 50-50 lah, 50 itu gua kemarin banyak untuk obsesi itu ke Vietnam kan untuk develop renewable energy, ya kan. COVID kan, jadi it's no longer viable for me to travel gitu. Nah satu lagi itu ngumpulin anak-anak pintar itu gitu loh. Jadi bikin kayak apa anak-anak yang punya ide itu waktu itu saya cari pembiayaan buat mereka gitu. Jadi, salah satunya kalau kalian bisa YouTube itu si Arfian itu di Tech Engineering gitu. Itu anak yang dulu menang kontes sayembara dari General Electric gitu. Untuk bracket efisiensi fuel jetnya jet engine-nya GE. Jadi dia menang dulu dapat penghargaan itu di Amerika. Dia 2 kali menang. Jadi waktu itu gua diperkenalkan salah satunya oleh CEO-nya GE Indonesia, si Hamri yang apa itu ya suka jadi pakai kursi roda. Ya, Andy. dia bilang, "Bang, Abang harus ketemu anak ini." Gitu. Dia udah banyak lah ketemu sama pengusaha apa. Cuman kan anak ini tuh antik gitu. Lalu ngobrol, saya bilang, "Kau mimpinya apa sih?" Gitu. Dia cerita lah, mulai dari mau bikin harga telur itu tinggal separuh dari yang sekarang kita beli. Dia cerita lah bahwa semua itu mengenai konversi energi gitu ya. Terus dia cerita juga waktu itu dia udah bikin desain engineering pesawat untuk perusahaan pertanian untuk jadi kayak itu pesawat untuk mupuk sama nyiram gitu ya, untuk nyiram hama gitu. Anak ini anak SMK, Bos. Kagak ngerti dia sekolah kita dulu yang integral yang lulusnya juga itu agak susah gitu loh. Untungnya dulu dosennya cakep aja si Bu itu kan, jadi kita agak betah kuliahnya gitu loh. Jadi agak ketolong lah, ya. Ketawa sih Yanti.
Kalau nggak dulu kita nggak lulus itu karena dosennya cakep, baik gitu kan. Jadi kita wangi dosennya wangi. Wangi dosennya. Nah anyway, this guy, lalu gue bilang, kau sekarang berapa karyawan? Pada waktu itu dia udah ngumpulin anak-anak pintar itu kira-kira 8 orang, total dia 12 lah yang kerja bantuin dia. Tapi dia ngerjainnya itu kayak kontraktor and consultant gitu, jadi by project gitu loh. Jadi gue bilang, lu mana bisa jadi kalau lu nggak fokus kayak gitu. Terus saya bilang, udah deh lu balik ke Salatiga sana, lu hitung kalau lu fokus tadi ide lu itu tadi yang nomor 2 itu bikin CNC mesin gitu ya. Kan kalau teman-teman tahu 3D printing itu kan dasarnya itu kan CNC mesin kan. Itu yang bikin spare part, bikin ini gitu. Itu kan kayak mother of technology lah. Indonesia belum ada yang bisa buat itu, Bos. Gitu. 3 aksis, terus Pak setelah itu 6-9 bulan kita buat jadi 5 aksis. Kedepannya itu jadi 3D printing metal. Gila kalau itu. Udah coba lu hitung, lu fokus, jangan lagi kerjain yang namanya pekerjaan konsultan desain engineering, lu stop, lu fokus bikin itu juga. Nah waktu itu dia cerita salah satu challenge-nya yang dia sudah ketemu teorinya itu untuk metalurginya gitu loh. Karena mimpinya dia ingin buat CNC mesin itu 50% beratnya dari yang ada produk Cina yang terbaik gitu. Sekarang. Oke. Lu pulang, terus nanti lu WA gua, lu butuh biaya berapa? Dan berapa lama menurut lu bisa deliver? Datanglah dia bilang angka X. Pak, ini perkiraan saya kalau saya fokus dengan teman-teman 14 sampai 16 bulan. Oke. Dulu kan gue pikir-pikir ini dia butuhnya 3-5 miliar gitu ya. Lalu dia bilang, Pak, saya butuh 2,5 miliar. Ya udah, minggu depan gua transfer, terserah lu mau ngasih gua sahamnya berapa. That was the beginning of the story. Singkat cerita, dari 14 bulan dia promise itu, bulan ke-11 waktu menjelang kemerdekaan RI kemarin itu, Bos. Pak, udah jadi, Pak. Bapak udah boleh datang. Karena di tengah-tengah dia WA, Pak, Bapak mau lihat nggak? Ini progresnya bagus, Pak. Ah, ngapain gua datang ke sana, gua gitu. Nanti aja kalau lu udah jadi baru gua datang gitu. Ya kan? Gua juga nggak ngerti apa yang lu omongin kemarin, gua gitu. Jadi ini barang, Bos. Udah, jadi dia barang waktu itu. Sekarang lu butuh apa? Butuh ini beli milling mesin untuk ini itu. Pak, kita enggak, maksud gua untuk prakomersial. Lu bisa nggak jualan, gua gituin. Saya guide dia untuk mulai jualan gitu ya. Dia jual aja, lu bikin spare part, lu jual mesinnya, kita coba aja dulu. Gila nih orang, Bos. Jadi dia marketingnya lewat Twitter, lewat ini, tapi memang dia juga udah punya trust ya di komunitas itu gitu. So this guy has a trust karena juga dia itu yang seperti saya katakan tadi sering menang kontes, juga udah banyak yang dia udah banyak ketemu orang lah kayak kereta api, dia pernah ngerjain desain ke kereta api gitu ya. Untuk kalau kalian lihat gerbong-gerbong yang kereta api apa itu yang deluxe-nya itu apa namanya, kereta api yang mahal itu? Eksekutif apa? Bukan yang eksekutif. Apa sih? Ya. Yang argo-argo itu? Yang argo-argo itu. Nah, itu dia yang buat desainnya waktu itu. Desain desain engineering gerbong-gerbongnya gitu untuk bagaimana dari sisi kenyamanan gitu. Jadi saya bilang, lu butuh berapa untuk prakomersial? Pak, kira-kira 1M. Saya kasih lagi dia kan. Saya cari lagi lah duitnya dia gitu. Saya cari orang-orang filantropis yang believe gitu ya, bahwa anak-anak Indonesia ini tuh bisa. Akhirnya berhasil ya. Jadi CNC mesin itu sekarang udah dia jual 21 spare part itu. Jadi kalau lu mau bikin spare part motor yang Honda CB yang udah nggak ada lagi itu dia bisa buat, Bos gitu. Nah sekarang dia padukan itu dengan satu lagi induk company itu Internet of Things yang saya kembangkan juga itu
digital platform itu bantu dia nanti untuk bisa mulai menerapkan distributed manufacturing gitu loh. Karena konsep ke depan itu setelah industri 4.0 itu adalah distributed manufacturing. Jadi ke depannya itu you just produce what you need. Jadi nanti udah nggak ada lagi yang namanya inventory. Dulu kan kita ingat just in time ya. Gitu. Jadi dengan teknologi digital platform sekarang itu ke depan itu misalnya kita butuh sepatu gitu ya, kita datang ke toko suatu saat, it may be less than 5 years. Jadi lu datang ke toko sepatu, lu senang model sepatu begini, jenis kulitnya gini, lu ngopi 1 jam kemudian sepatu lu jadi. Di printing ini nanti gitu ya. Kalau lu lihat di Amazon, rumah itu sekarang printing house itu udah bisa kita lewat Amazon itu rumah ukuran 21 itu bisa build udah hanya dalam waktu 2-3 hari, bos. Gitu. Lu beli house-nya. So that's the kind of thing yang saya develop gitu. Nah, baru kemarin closing, makanya minggu lalu dia udah sekarang lo harus punya workshop, punya kantor yang proper gitu ya. Saya raise kemarin untuk dia itu 5,5 miliar rupiah. Udah close deal, minggu depan dia udah terima uangnya. Satu lagi yang gedenya itu di Intel, gitu kira-kira lah. Jadi memang dulu mimpi saya itu ngumpulin anak-anak pinter. Jadi dari pengalaman saya di El Nusa dulu, kalau nggak salah, dulu di Pertamina saya mau buat yang namanya digital platform. Waktu saya tinggalin itu ada exhibition besar-besaran yang namanya digital exhibition. Itu dulu saya bilang, kumpulin dulu semua. Karena kan skalanya beda ya. Kalau Pertamina kan kita udah bicara skala besar. Gitu. Jadi exposure-nya juga harus besar. Gitu. Dulu mimpi saya kalau Pertamina itu, Petronas waktu saya itu belajar di Petronas, dia sudah digital itu 30%. 30%. Jadi waktu itu saya pikir Pertamina bisa lah kalau kita kumpulin anak-anak pinter yang di dalam dan di luar Pertamina itu maybe in 3 years we could achieve 50 to 60% gitu. Jadi suatu saat bos dengan digital platform itu kalau datanya semua udah masuk dengan rapi gitu ya. Jadi kalau Nanang eksplorasi itu misalnya dia udah punya tuh algoritmanya. Oh, ini sama dengan eksplorasi Nanang tahun di lapangan ini. Jadi bornya mesti modelnya begini, gitu. That's what yang namanya digitalisasi itu kalau kita bicara di eksplorasi gitu. Ya, big data analysis kan sekarang. Yes, gitu loh. Jadi dari data yang lu masukin itu semua dengan digital platform lu itu, dengan machine learning yang ada itu, kita bisa ketemu polanya. Bahkan, ini modelnya sama dengan yang sumur di Afrika gitu. Jadi margin of error-nya jadi kecil, bos. Gitu. That was itu ide masa lalu. Kedua kan dulu yang masalah renewable energy itu, kalau itu passion aja gitu. Saya cuma mau buktikan bahwa kalau yang namanya energi itu masalah regulasi. Kalau regulasi lu mendukung, sebentar aja itu yang namanya Vietnam dapat 6.000 megawatt untuk yang namanya solar energy. Dalam waktu 4 tahun kurang, sekarang mereka itu udah install kapasitinya itu 5.500 megawatt, bos. Renewable energy, bos. Di sana itu biasa kalau yang namanya satu project itu 50 megawatt. Saya close 2 project itu 80 megawatt di Vietnam. Nggak berbelit-belit izinnya, ya kan? Nggak perlu ketemu SKK Migas 7 kali meeting gitu ya, Lan ya. Rudi ketawa dia. Lan, kita mau follow up tuh, bos. Kapan punya waktu? Iya, nanti kita atur waktunya. Nah, jadi about regulation, kalau kita bicara energi, ya gimana government-nya? Clear nggak regulasi? Saya di sana cuma bawa koper aja satu, sendiri aja, bos. Gitu. Ya tentu ada channel ya, ketemu ya dulu wakil menteri energinya Vietnam, dia pertemukan saya dengan salah satu lokal company yang menurut dia baik. Dari sana kita mulai gitu, ngobrol, gitu, interestnya.
saya kumpulkan pool of fund di Singapura, masuk. Kalau itu I'm personally not informed, just obsession gitu. Tentu memang overhead saya dibayar ya sama fund itu gitu loh. So it's done. Apalagi kalau lu bicara solar, dari project lu mulai sampai itu closing itu less than 6 months. Tuh, sebesar itu loh. Yang pertama itu kan 30 megawatt. It's about 30 million US dollar itu project. Cepat aja, Bu. Gitu. I'm jealous personally and I prove it myself. Kita coba kalau punya proyek di sini dengan Pertamina, dengan PLN kan muter aja lu kayak gasing gitu, Bos. Karena clear nih fit in tarifnya kalau lu masuk ini regulasi begini. Gitu loh. Lokasinya udah jelas. Karena kan kalau di sana itu mereka launching project itu lokasinya clear. Lu mau di lokasi ini tarifnya sekian, makin jauh makin mahal ya gitu loh, Bos. Clear, very clear. Di roadmap-nya itu mereka jalanin gitu. Kita yang nggak ada di roadmap juga masuk, Bos. Ya kan, misalnya Elan Biantoro jadi menteri, yang datang Masa Manik sama Nanang, berat deh. Nah, cobalah aku atur itu kawan aku itu gitu ya, Lan. Enggak, gua nggak begitu. Iya kan, berat juga lu kalau gua sama Nanang yang datang. Ya kan, udah Nang, besok lagi datang kita ganggu aja deh. Gitu. Gua nggak akan jadi menteri soalnya. Ya kan, akhirnya yang nggak ada di RUPTL masuk tuh. Gitu kira-kira, Bos. That's what I've been doing gitu. Cuman memang selama COVID ini ya 50% aktivitas udah nggak ada lah. Kita udah nggak berani naik pesawat, Bos. Ya sekarang semuanya berhenti gara-gara satu aja sudah. Semua berhenti. Banyak jemur aja, banyak jemur. Nah, kalau kena matahari, imunitas kita terbentuk gitu. Kayak anti itu lari terus anti. Anti Ya, lari. setiap hari. Ya. 500 kilo. Dan gue larinya di sekolah karena gue larinya di hole ke hole sekarang 18 hole gue juga lari. Sekarang dimodifikasi golf dan lari gitu kan. Kemarin ini anak ITB ngadain acara golf run and cycling kok nggak salah itu. Gimana tuh acara? Lihat. ITB kok nggak salah sama Kementerian Pariwisata kerjasamanya tuh. Mau turnamennya tanggal 20 November, tanggal sekian November deh gitu. Ada golf run and cycling. Jadi udah dikombinasi pokoknya olahraga yang berjemur matahari lah. Aku saran kalau teman-teman masih ada waktu gitu ya, kalian yang seneng teknologi, sometimes visit lah nanti ya kalau udah nggak COVID lagi, Bangalore. Gitu. Kalau ke US coba lihat ke Silicon Valley gitu ya. I saw that to country itu memang negara hadir, Pak. Gitu. Kalaupun ada mimpi saya tersisa itu, saya bilang sama anak-anak ini, kalian satu janji sama saya ya. Kalau kalian nanti kaya, karena satu dan lain hal kalian jadi triliunan, don't forget that. Gitu. Nah, kalian donasi, ya karena problem di kita ini negara nggak hadir, Bos. Kalian bikin wadahnya, lu Arfian ya, gue bilang, nanti lu cari Arfian yang lain itu di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di NTT, di mana. Anak-anak kita ini banyak yang jenius. Pengalaman saya turnaround itu sampai waktu saya di Oxford itu dia nggak percaya, lu nggak ada hire dari orang luar, nggak ada, semua dari orang dalam kok. Ada satu teori saya, orang Indonesia itu nggak dikasih IQ yang tinggi, tapi dikasih CQ yang tinggi. CQ itu creativity. Gitu? Kalau lu mau, teori gua gampang, lu pergi aja ke Cimanggis sana. Kenapa itu yang namanya oplet masih jalan? Dari mana tuh spare part? Kalau gue yakin Dot, kalau lu bawa orang bule ke sana, kaget kali dia tuh. Itu mobil tahun berapa tuh oplet? 70 ya? Lebih tua lagi. 50, Jadi 60. Indonesia tuh kreativitasnya kreativitas ke belakang bukan ke depan. Jadi menghidupkan yang tua-tua, gitu. Bukan meng-create hal-hal yang baru untuk masa depan. Tapi kan kalau lu sebagai leader, bagaimana lu mentransform yang namanya creativity itu menjadi reality? Wadah itu yang harusnya dibuat pemerintah, Bos.
Iya. Itu loh. Aku kan nggak bilang sama lo, ini si Arfian, ini orang yang pertama bisa bikin CNC mesin di Republik. Astra aja kagak bisa. Gua ketemu sama direksi Astra, dia bilang, tapi memang masuk akal alasannya, karena Astra itu dihalangi oleh Jepang bikin itu. Gitu loh, Bos. Dia kan join tuh Astra Motor itu. Tapi to tell you the truth, Bos, lu nanti CNC itu lu bisa duplikasi, Bos. Karena kan CNC itu kan computer numerical control kan. Computer numerical control machine, namanya juga CNC machine gitu. Jadi lu bisa bikin apa? Awalnya 3 aksis, ya kan? Lu 5 aksis, di atasnya itu jadi metal printing gitu loh, Bos. Atau apa? Kalau bahannya bisa metal, bisa itu. Lu bayangin ya, anak itu waktu gua ke sana, lu buat ini, gua bilang. Ya kita bikin Pak pakai mesin kita. Ini bisa platinum Pak gitu. Jadi kalau tulangnya itu lu tahu nggak, Ren? Tulang. Kalau orang operasi tulang itu kan ada bautnya itu kan yang dari titanium itu kan. Itu dia buat, Bos. Ini pesanan siapa? Ada Pak kebetulan dokter tulang di Semarang. Datang ke saudara sini, saya buatin buat dia gitu. Pin. Apa namanya? Nah, pen. Yes. Itu kenapa, Pak? Kalau lu lihat kemajuan manufacturing teknologi di satu negara itu diukur dari jumlah CNC mesin yang sudah terdeploy. Itu kenapa Cina itu bisa gampang mengcopy apapun, Bos. Karena dia menguasai the state art of the technology gitu loh. Misalnya, lu punya alat berat Terex. Terex itu barangnya dari Eropa, itu yang udah aging ya. Jadi udah nggak banyak. Tapi alatnya banyak. Cari spare part-nya mahalnya minta ampun. Nah, dengan CNC mesin itu, lu bisa buat, Bos. Kalau negara itu, kalau lu punya CNC mesinnya, lu bisa bikin spare part itu. Itu, Bos. Itu kenapa kalau lu lihat Cina itu menduplikasi bayangin deh, dia bisa bikin Rolex KW1 sampai KW berapa, Bos? Hah? KW tak terhingga. Yes. Lu bayangin kalau kayak gitu udah jadi komoditi teknologi di Cina sampai desa-desa. Gitu. Kan Bosca sekarang alat-alatnya bertahan karena begitu. Karena ada CNC mesin, karena ada printing. Pakai itu sekarang teknologi. Untuk alat perawatan alat-alatnya di Bosca. Spare-partnya ya, Yud, ya. Bikin sendiri. Yud, kalau lu ada waktu, Yud, lu visit dia, Yud, ke Salatiga. Anak itu suka ngajar. Oh, menarik sekali Nanti kalau bisa sih. Salatiga ya? Nanti lu lihat aja di YouTube, anak itu udah pernah diundang Mata Najwa, udah pernah diundang jadi di TED Talks gitu loh. Ntar kalau ke Jogja. Satu aja, Bos, ini anak SMK gitu loh. Kagak pernah di ITB, Bro. Hebat juga. Oke, sip. Kira-kira gitu. Nah, itu ya betul. Itu mungkin salah satu yang bisa kita bikin nanti di acara itu ya. Nanti beberapa orang kita cari lagi lah yang inspiring talk gitu biar bisa aja. Nanti anak itu bisa aja saya undang. Dia misalnya kalau betul. webinar, coba lihat dengerin dia ngomong. Menarik. And he likes to share gitu. Dia rutin sekarang ngajar anak-anak SMK di sana itu. Nanti kita aja kalau misalnya dia bisa ngelihat ada peluang manusia manula berkontribusi di sektor itu gitu ya, itu mungkin bisa ke sana, menarik tuh. Enggak tahu lah dia mikir. Ini kan nanti audiens kita para manula nih. Para alumni. Dimintakan aja dia. Bisa nggak, Sa? Bisa. Nanti lo ke kalian atur aja, dia bisa nanti lo kasih topik lah. Misalnya mengenai bagaimana sih future manufacturing ke depan di dunia gitu loh, tren ke dunia gitu. By the way, this guy is speaking English very well ya, walaupun dia lulusan SMK gitu loh, Dok. Dia itu benar-benar ada gift dari Yang Maha Kuasa. Jadi dia selain kreatif juga memang kalau menurut gue sih agak jenius gitu. Jenius ya. Jenius.
Dan very humble, very humble. Nah, itu satu. Nah, di Miota itu gue ketemu sama Wawan, Ilham gitu. Nah, itu juga sama gilanya gitu. Iyalah, kita kumpulin lah, Sa, orang-orang gila itulah. Sure. Oke. Nanti kita ngobrol lah ya untuk itu ya, gimana ngomong sama dia, terus gimana bisa connect sama society-nya alumni 83. Mestinya sih bisa. Atau kalau lu mau, lu buat topiknya Ruth yang ringan-ringan lah. Gitu. Jadi ngobrol sama dia kan mungkin dia juga mungkin tidak terlalu kenal dunia kita nih. Ya itu kita introduce juga. Siapa tuh dari situ nanti bisa kelihatan dia dapat sesuatu yang bisa disampaikan ke teman-teman kita. Gitu. Oke. Ini sebelum penutup, gue mau ngelapor lagi dana yang lo trigger, dana untuk bantuan terkait COVID khusus buat 83, itu sekarang masih ada 68 juta. Itu memang biarin aja loh. Karena apa? Karena COVID ini masih lama loh. Mungkin masih dana lama. itu juga jauh dari kurang kalau menurut gua ke depan ya, Pak. Si panjang nih, maraton nih, Bos. Ya kita sih berharap vaksin itu benar ada ya. I really hope. I really hope. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat vaksinnya juga kan mungkin distribusinya kan nggak bisa terlalu cepat, Bos. Paling cepat Februari, Maret bukan gue sih, meratanya gitu ya. Nggak mungkin, Bro. Kalau lu meratanya nggak mungkin. Kalau lu bicara, gua nggak tahu. Paling cepat. Kalau lu bicara dari 250 juta harus divaksin 60 juta aja, waduh, gimana tuh distribusinya, Bro? Pak Yudi? Katanya pesawat yang khusus bawa vaksin karena temperaturnya harus super dingin, itu di dunia cuma ada puluhan atau belasan malah. Arti dah kalian lah yang lebih ngerti. Iya, makanya Singapura aja targetnya baru tahun depan akhir tahun loh mereka selesai vaksin itu. Kita kadang-kadang kalau nggak salah dia mantap kali gitu. Ya, cuman ya gue agak ngerti juga yang benar politikus atau yang benar saintis. Politikus. Iya. Politikus itu kan kalau polinya hilang tinggal tikusnya aja yang ada. Kalau politikus sih bilangnya Januari kita udah aman. Nggak mungkin. Ntar nyampe di bulan Januari dia cari alasan lagi kan gitu aja kalau politikus. Lidah tak bertulangnya nggak? Yudi ketawa deh. Untungnya 83 yang jadi politikus cuman Milton doang kan. Ada nggak kuat, Bos, jadi politikus. Tunggu itu si Allah kasih berita di chat itu. Iya. Budiman Saleh jadi tersangka di PT PAL. Kasusnya kasus PT DI bukan kasus PT PAL. Iya, waktu DI. Ya betul, tadi baca di Detik. Budiman Saleh itu Teknik Industri 83. Waduh, kasihan ya. Sudah jadi tersangka di KPK. Ya udahlah. Waktu golf gue minta ini ke dia sih, minta apa? Dia ngasih apa namanya? Sponsor. Tapi emang kasusnya kasus ini DI bukan kasus PAL. DI. PAL ada lagi. Repot. Aduh. Oh itu TI 83. Ya sudahlah. TI temannya Nanang. Juna. Nanang, Juna. Pian nih. Udahan nih belum? Udah, ada lagi. Ya, tunggu. Ada lagi sebelum kita bubar. Ada lagi nggak yang lainnya mau dibicarain? Tadi sudah diterima. Henny monitor ya, Henny monitor ya, bikin draft mau. Ya. Udah direkam. Kalau nggak ada lagi, pengen lagi topik lain? Sudah nggak ada ya? Sudah. Terima kasih semuanya, masukannya banyak. Tadi 5 topik yang aku sampaikan, nambah 2 topik untuk seminar sama untuk satu lagi. Nanti ini adalah. Nanti kita laporin, kita bikin draft momnya, kita sebar. Siap. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semua. Thank you. Bye. Salam.
Kiko. Ya. Woi, bubar. Nyokap gimana? Apa?